Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di acara pembinaan bahasa daerah dan sastra daerah Bugis ya di RRI Makassar Pro 4. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini kita tentunya akan memperbincangkan terkait dengan pilar hukum peradilan dalam Papaseng Bugis. Dan acara ini merupakan kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dengan RRI Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Ibu Andi Herlina SSMPD sebagai narasumber. Dan tentunya pada pagi hari ini Alhamdulillah beliau sudah ada di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, kita pada pagi hari ini kita akan membahas pokok-pokok bahasan terkait dengan pilar hukum peradilan dalam Papaseng Bugis. Mungkin ada sedikit pengantar dari Ibu tentang hal tersebut. Silakan. Ya, baik. Ini saya mulai bahwa kita mungkin biasa mendengar kata KUHP ya. Iya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah aturan atau tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia. Iya. KUHP ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum dalam menjalankan proses hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sebelum berlakunya KUHP pada tanggal 31 Desember tahun 1981, Indonesia menggunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber dari hukum Belanda. Nah, terkait dengan peraturan perundang-undangan ini, dahulu setiap bangsa di Indonesia memiliki pedoman yang mengatur hubungan sosialnya. Anggota masyarakat di lingkungan tersebut harus mematuhi aturan-aturan agar tercipta kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan perundang-undangan dalam satu suku bangsa, masyarakat Bugis juga memiliki hal tersebut. Mereka mengenal istilah pangadereng. Yaitu pangadereng itu terdiri atas ade, rapang, wari, bicara, dan ketika masuk agama Islam maka dicukupkanlah dengan istilah sara. Jadi menarik ya. Jadi memang orang-orang Bugis itu disebut dengan pangadereng ya. Jadi betul, ada ade, rapang, wari, bicara, dan sara. Jadi sebelum ada itu semuanya KUHP tentu ada masyarakat Bugis kenal kearifan lokal ini ya. Nah, kalau lihat masyarakat Bugis dahulu itu telah memiliki pedoman yang mengatur anggota masyarakatnya, Bu. Nah, bagian apa saja dari pangadereng ini tentu yang berkaitan dengan peradilan ini. Baik, Pak. Ya. Yang berkaitan dengan peradilan adalah bicara. Jadi bicara ini dalam pangadereng ialah semua keadaan yang bersangkut paut dengan masalah peradilan. Dengan demikian, aspek pangadereng yang mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam interaksi kehidupan dalam masyarakat. Jadi memang masyarakat Bugis dahulu sudah mengenal ada namanya badan hukum. Ini ditempatkanlah orang-orang yang memang memutuskan terkait dengan hukum yang ada di masyarakat itu. Nah, bicara ini mengandung aspek-aspek normatif dalam mengatur tingkah laku setiap subjek hukum, orang perseorang dalam lingkungannya, yang lebih luas lagi untuk berinteraksi secara timbal balik. Nah, pesan-pesan yang terkait dalam bicara banyak ditemukan dalam karya sastra masyarakat Bugis. Salah satunya karya sastra yang memuat bicara adalah Papaseng. Nah, hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Epa urekna bicarai, sewani tutui wali-wali, maduana gaue wali-wali, mataluna onroe wali-wali, maopana sabie wali-wali. Yanaro ritanga ripasisau, nareko sisau ni tutue, gaue, onroe nasabie, ripure ni bicarai. Nareko maratta apa ni uretna bicarai, malai ase pak banuai, mega anak nariwanuai, maroa itane rilolangi. Nah, artinya 4 akar hukum itu. Pertama, tuntutlah sebelah menyebelah. Artinya
secara kedua belah pihak ya. Kedua, perilaku sebelah menyebelah. Ketiga, kedudukan dalam masyarakat kedua belah pihak. Keempat, saksi kedua belah pihak. Nah, inilah yang akan menjadi pertimbangan apabila keempat urat hukum atau pilar hukum ini dapat diputuskan, maka padi akan subur. Banyak anak-anak dalam negeri dan negeri pun akan menjadi ramai. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dalam hal papaseng itu ternyata ada nilai-nilai yang sangat luar biasa, yaitu berkaitan dengan bagaimana ada semacam pengadarang di dalamnya. Ya, baik, sebentar kita lanjut lagi Bu. Kita hadirkan dulu satu persembahan lagu berikut ini.
Baik, sahabat budaya, masih bersama di acara pembinaan bahasa daerah. Tentu masih terkait dengan nilai-nilai Papaseng ya. Dan tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait dengan Papaseng itu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, ternyata menurut Papaseng itu ada 4 akar hukum yang harus diterapkan dalam sistem peradilan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, 4 pilar tersebut kira-kira apa saja? Ya, baik. Penafsiran yang terbangun dalam konteks Papaseng di atas tadi adalah 4 urip bicara atau akar bicara. Artinya ada 4 pilar yang harus dipenuhi dalam memutuskan satu perkara. Pertama, tutu iwali-wali. Ini menelusuri secara seksama, secara adil dan seimbang antara dua orang yang berperkara. Seorang hakim seyogyanya mencari bukti-bukti yang ada secara berimbang. Bukti yang digunakan untuk mengetahui secara rinci duduk perkara masalah yang sedang ditangani. Yang kedua, gaue wali-wali, memperlakukan secara adil orang yang berperkara. Dalam proses peradilan, setiap pihak yang berperkara memiliki kedudukan yang sama. Mereka tidak dapat dibedakan karena status sosial, status ekonomi, latar belakang pendidikan, dan agamanya. Sikap adil adalah perilaku yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional. Nah, dalam perkara sengketa, keadilan berarti tidak membeda-bedakan pihak berdasarkan status sosial, hubungan pribadi, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu. Ketiga, onroi wali-wali, mengandung makna bahwa melihat dari sudut pandang masing-masing orang yang bersengketa. Kedua belah pihak yang bersengketa beranggapan bahwa mereka memiliki alasan logis dan telah sesuai dengan yang seharusnya. Pemahaman tersebut inilah yang menyebabkan terjadi perselisihan. Oleh karena itu, sebelum pengadilan memutuskan perkara, terlebih dahulu menelaah dan mengkaji dari sudut pandang pihak yang bersengketa. Keempat, sabie wali-wali. Ini mendengarkan keterangan dari saksi kedua belah pihak yang bersengketa. Kesaksian adalah keterangan yang disampaikan oleh pihak yang mengalami, melihat, mendengar, atau mengetahui secara langsung suatu peristiwa yang menjadi objek sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa, kesaksian digunakan sebagai alat pertimbangan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai masalah yang terjadi. Mendengarkan kesaksian pihak yang bersengketa merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian konflik. Melalui kesaksian, fakta dan kepentingan masing-masing pihak dapat dipahami secara lebih mendalam. Dengan menerapkan prinsip netralitas, objektivitas, dan keadilan, proses mendengarkan kesaksian dapat menghasilkan keputusan yang tepat, damai, dan dapat diterima oleh semua pihak. Oke. Jadi memang menarik sekali penjelasan tentang 4 pilar penting tadi ya dalam penegakan hukum. Nah, mungkin apabila 4 pilar ini ditegakkan Bu ya, kira-kira maka akan dampak apa yang dirasakan pada kehidupan masyarakat, dan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Ya, apabila keputusan telah didasarkan oleh keempat pilar tersebut, maka keputusan akan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dijelaskan pada Papaseng berikut ini. Nareko mareta apa urena bicarai, malai ase pak banuai, mega anakna riwanuai, maroa tanai rilolangi. Artinya, apabila keempat urat hukum ini sudah diputuskan, maka padi akan subur, banyak anak-anak dalam negeri, dan negeri pun akan menjadi ramai. Kutipan ini menggambarkan keadaan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan nyaman. Masyarakat akan merasa nyaman dan aman untuk beraktivitas ekonomi karena mereka merasa terlindungi haknya. Selain itu, potensi konflik dalam masyarakat semakin kecil karena setiap lapisan masyarakat memiliki semangat kebersamaan dan menyadari bahwa perbedaan bukanlah penyebab perpecahan. Dalam lingkup kelompok masyarakat yang lebih tinggi,
tercipta perdamaian dan kepastian hukum. Ya. Selanjutnya dijelaskan juga dalam papasan ini akibat apabila penetapan hukum tidak didasari oleh keempat pilar tersebut. Ya. Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan berikut. Nareko engka temarat te ure bicara, na kurangi pak bicara, tesuku asewe. Nareko temarat te apa iure na bicara, teloi pole asewe, lele saie mamate-matenging tedonge. Artinya, jika ada salah satu dari keempat akar hukum itu tidak putus, maka hasil padi tidak akan sempurna. Jikalau keempat urat dari hukum ini tidak terputus, maka padi tidak akan tumbuh subur. Berjangkit penyakit dalam negeri, kerbau akan mati beruntun. Kutipan papasan di atas ini menjelaskan bahwa 4 pilar tersebut merupakan syarat utama untuk menegakkan hukum. Apabila seorang penegak hukum melupakan atau putusannya tidak dilandasi pada keempat pilar tersebut, maka akan berdampak fatal. Masyarakat tidak merasa aman untuk bekerja dan tidak bersosialisasi dengan baik. Hal tersebut merupakan perilaku menyimpang dari masyarakat yang melanggar norma, nilai atau hukum, serta merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, baik. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan begitu banyaknya dampak baik dan buruknya ya dalam memutuskan perkara. Nah, berdasarkan keempat pilar tadi ini, Bu, kira-kira ada nggak penjelasan yang lebih lanjut lagi dalam papasan selanjutnya? Silakan. Selain menjelaskan substansi ure bicara atau pilar hukum dalam papasan, digambarkan juga proses ketika ada kesalahan dalam memutuskan satu perkara. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Nareko risalaiwi retakna bicarae, malariwi tikae. Nanre api wanue, mamate-mateng tedonge, deto buana ajukajunge rianre buana. Nareko matapui bicarae, manre api wanue, leleto isaie, mate malurengi tomatampue. Artinya, kalau ada kesalahan dalam memutuskan perkara, maka terjadi kemarau panjang. Negeri dilalap api, kerbau tidak berkembang biak, dan pohon tidak akan dimakan buahnya. Kutipan tersebut menyiratkan bahwa kesalahan dalam memutuskan perkara bukan hanya berdampak pada orang yang berperkara, melainkan berdampak pula pada semua penduduk yang ada di negara ini. Kondisi tersebut disimbolkan dengan kemarau panjang yang menyebabkan hewan tidak dapat berkembang biak, tanaman tidak tumbuh, dan rawan terjadi kebakaran. Akibat dari keputusan yang salah menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan yang ada. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada hukum dan pemerintah karena aturan tidak diterapkan secara adil. Selain itu, tindakan kriminal dan pelanggaran hukum dapat meningkat akibat lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum dapat juga menimbulkan konflik sosial, menghambat kegiatan ekonomi, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan penjelasan yang mengenai pilar hukum dalam papasan, ini cukup gamblang ya. Nah, kira-kira apakah keempat pilar tadi ini bisa diterapkan juga dalam kehidupan saat ini, Bu? Ya, bisa Pak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan situasi yang menuntut kita untuk memutuskan sesuatu. Contoh, misalnya kita sebagai orang tua ya, kita menghadapi perselisihan antara anak-anak kita. Nah, hal ini yang harus diperhatikan adalah dalam menangani permasalahan mereka, kita harus teliti, objektif, tidak berpihak kepada salah satu dari mereka. Selain itu, juga perlu kita memeriksa bukti dan menyelami dari sudut pandang kedua anak kita. Saya rasa dengan pertimbangan keempat hal tersebut akan memudahkan kita mengambil keputusan bijaksana dan adil.
Baik, ternyata menarik sekali terkait dengan pilar hukum peradilan dalam Papasan Bugis ini pada pagi hari ini, Bu ya. Sebenarnya banyak hal yang masih kami ingin tahu dari tentang papasan-papasan itu kaitannya dengan peradilan di negara ini. Tapi sayang sekali waktu sangat terbatas, Bu. Mungkin yang harus menuntaskan kebersamaan kita di acara pembinaan bahasa daerah hari ini. Terima kasih atas waktunya, Bu. Atas waktunya, semoga apa yang tadi disampaikan ini bisa memperbaharui informasi sahabat budaya terkait dengan nilai-nilai papasan, khususnya dalam peradilan atau hukum peradilan itu sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Andi Herlina ya. Ya, Pak. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.